Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza Fitri Adila dari kelas Ewako. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian praktek AI Domain Natural Language Processing tentang analisa sentimen opini film menggunakan algoritma machine learning model Naive Bayes. Latar belakang, tujuan, dan urgensi. Latar belakang, film sebagai salah satu bentuk media massa mempunyai peran penting dalam sosial kultural, artistik, politik, dan dunia ilmiah. Pemanfaatan film dalam pembelajaran masyarakat ini sebagian didasari oleh pertimbangan bahwa film mempunyai kemampuan untuk menarik perhatian orang dan sebagian lagi didasari oleh alasan bahwa film mempunyai kemampuan mengantar pesan secara unik, sehingga para penonton akan memberikan pesan dan opini tentang cerita dari film tersebut. Pesan dan opini tersebut yang dapat dianalisis untuk mengetahui tanggapan para penonton. Salah satunya adalah dengan melakukan analisis sentimen. Untuk tujuan dan urgensinya, pertama, untuk mengetahui kinerja algoritma Naive Bayes pada analisis sentimen opini film. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat akurasi pada analisis sentimen opini film menggunakan algoritma Naive Bayes. Data yang digunakan. Dataset yang digunakan adalah dataset tweet sentimen opini film. Datasetnya yaitu bersumber dari GitHub, ini linknya. Dataset ini juga bersifat publik. Dataset ini memiliki 200 baris dan 3 kolom, yaitu ada lead, sentimen, dan text tweet. Variabel yang akan digunakan adalah variabel sentimen dan text tweet. Ini ya ada ID, sentimen, dan text tweet dengan jumlah kolom 200. Mohon maaf, 200 baris dan 3 kolom. Pre-processing data, ya, yang pertama ada cascading. Yang pertama kita mendownload dulu dengan import NLTK untuk stop word, dan ini ada juga ada import data, dan ini membuat fungsi cascadingnya yaitu untuk yang ini udah untuk mengubah teks menjadi lowercase, yang ini untuk menghapus URL, menghapus angka, menghapus karakter terdepan, dan menghapus white space. Dan kita membuat ini raw sample pada text tweet, dan kita memanggil scaffolding. Kemudian kita hasilkan, dan hasilnya seperti ini. Itu. Selanjutnya masih pre-processing data, yaitu selanjutnya ada slang word normalization. Yang pertama untuk mendownload korpus kumpulan slang words. Kemudian kita membuat keynorm CSV dan membuat fungsi dengan def text normalize text join keym singkat dengan values-nya 0 dengan if-nya keynorm dan else-nya word untuk text split-nya seperti itu. Selanjutnya masih pre-processing data, yaitu ada filtering, stop word removal untuk remove stop word. Dan ini menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kita akan melihat daftar stop word yang disediakan LNTK dengan stop word ins 20. Ini contohnya adalah 20 ya, 20 kata. Ini juga menggunakan fungsi lens untuk menampilkan stop word. Kemudian buat fungsi untuk langkah stop word removal. Ini fungsinya. Dan kemudian tambahkan kata lain pada daftar stop word. Ada TESEL, GB, dan RB. Kemudian ini untuk mencetaknya, untuk menghasilkan stop word removalnya. Oke, selanjutnya itu ada stemming. Ini untuk menginstal sastrawi. Kemudian ini juga membuat fungsi langkah stemming bahasa Indonesia dengan raw sample F text tweet dengan data ilog-nya 5, cascading, stop word, dan text stemming. Kemudian ini hasilnya. Ini juga ada
pre-processing data dengan text pre-processing pipeline. Yang pertama, buat fungsi untuk menggabungkan seluruh langkah text pre-processing. Jadi pre-processing tadi itu digabungkan langkah-langkahnya. Kemudian kita mengaktifkan waktu komputasi untuk memperhatikan waktu komputasi ketika proses text pre-processing. Dan ini menghasilkan kurang lebih sekitar 3 menit ya. Kurang lebih gitu. Yang tadi ini 1 menit 4 detik. Kemudian untuk menghasilkan CSV-nya dengan clean text CSV. Selanjutnya itu ada fitur extraction. Untuk fitur extraction-nya menggunakan TF-IDF untuk melihat token. Ini untuk mengimpornya. Kemudian untuk melihat jumlah fitur dengan print len TF-IDF get fitur names out. Dan jumlah fiturnya ternyata ada 2443. Dan ini juga untuk melihat fitur-fitur apa saja yang ada di dalam korpus. Untuk menghasilnya, ini hasilnya fitur-fitur yang ada di dalam korpus. Selanjutnya untuk melihat matriks jumlah token. Data ini siap untuk dimasukkan dalam proses pemodelan machine learning. Jadi data matriks untuk tokennya itu kita bisa memasukkan ke dalam proses pemodelan. Kemudian nanti kita melihat matriks jumlah token menggunakan TF-IDF. Selanjutnya itu ada fitur selection. Untuk fitur selection-nya menggunakan chi-square. Kemudian membuat variabel xy dan mengimportnya. Untuk 10 feature with highest chi-square statistics are selected. Jadi untuk memilih ya chi-square yang tinggi. Ini ada nilai k-nya dengan nilai 1000 dengan x k-base features dengan chi-square features fit transpose dengan variabel xy, kemudian cetak. Kemudian untuk menampilkan fitur-fitur yang sudah diseleksi beserta nilai vektornya pada keseluruhan data untuk dijalankan pada proses machine learning. Hanya K fitur yang terpilih sesuai parameter K yang ditentukan sebelumnya. Dan ini hasilnya. Ini tuh memilih fitur dengan parameter K yang sudah ditentukan sebelumnya. Ini hasilnya seperti itu. Oke, selanjutnya model yang digunakan. Untuk model yang digunakan itu adalah machine learning dengan model Naive Bayes. Ini pilih salah satu algoritma supervised learning. Contohnya ini yaitu menggunakan algoritma model Naive Bayes. Ini tuh digunakan untuk memisah data uji dan data latih, dan ini untuk digunakan untuk menyimpan model data yang telah dilatih. Kemudian proses memisahkan data uji dan data latih perbandingan 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji. Random state-nya digunakan untuk internal random generator dan gunakan fitur X dari hasil seleksi fitur tadi. Kemudian kita split random train-nya dan testingnya dengan ini kode seperti ini. Dengan test size-nya sebesar 0,2 dan random state-nya sebesar 40. Kemudian kita mentraining modelnya dengan algoritma Naive Bayes dengan model algoritma dengan X-train, Y-train, kemudian simpan model hasilnya. Ini tuh untuk meng-load algoritma, dan ini untuk memfitkan yaitu algoritma data latih dan label latih. Kemudian kita gunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi label pada data uji. Ini model prednya, model predik X-test, dan tampilkan hasil prediksi label dari model ini. Untuk menampilkan hasil modelnya dengan menghasilkan array sekian, bisa dilihat sendiri seperti itu.
Selanjutnya, performa model yang dihasilkan. Ini untuk menghitung jumlah data yang berhasil diprediksi model dan jumlah data yang salah diprediksi. Memprediksi hasil modelnya dengan jumlah prediksi benarnya 24 dan prediksi salahnya 16, serta hasil akurasi pengujian yaitu sebesar 60%. Untuk mengetahui performa model, menggunakan teknik cross validation dengan hasil rata-rata akurasi sebesar 0,55 atau 55%. Ini menggunakan teknik cross validation ya untuk menghitung rata-rata akurasinya. Bisa dipilih beberapa teknik untuk mengetahui performa model pada cross validation ini. Dengan splitnya 10, TSH-nya 0,2 dan random set-nya 50. Dan ini untuk menghitung akurasi setiap splitnya, dan hasil akurasi setiap splitnya itu ada 0,575, 0,25, 0,25, 0,35, 0,625, 0,45, 0,675, 0,6, 0,5, dan 0,575, dan rata-rata akurasi pada cross validation-nya yaitu 0,55 atau 55% seperti itu. Untuk evaluasinya ini bisa dilihat untuk mengconfusion matriksnya dengan matriks seperti ini 8, 11, 5, 16, dan untuk mengklasifikasi repotnya untuk menentukan precision, recall, F1 score, dan support ini dengan akurasinya sebesar 60. Ini bisa dilihat sendiri ya, macro weighted-nya itu dengan 0,60 juga, recall-nya 0,59, dan seterusnya. Untuk kesimpulannya, menggunakan machine learning model Lehigh bias, kita membutuhkan waktu yang sedikit untuk melatih model. Performa dari model Lehigh bias mampu memprediksi cukup baik pada fase training maupun testing. Hasil akurasi pengujian sentimen analisis opini film menggunakan machine learning model Lehigh bias menghasilkan akurasi sebesar 0,60 atau 60% dan menggunakan cross validation sebesar 0,55 atau 55%. Itulah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.